Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjut lagi. Selesai itu? Bab fa'ala yaf'ulu baru murojaah. Insyaallah. Dah? Kan masih cerita terus ini. Dah? Selesai dulu baru kita murojaah. Antum heran ya? Kenapa kita tidak murojaah hari ini? Masya Allah, mantap, mantap. Alhamdulillah. Saya kira senang. Ternyata tidak senang ya. Kita selesaikan dulu satu tabel baru nanti kita murojaah. Insyaallah. Sekarang kita masuk lagi, Masya Allah, tasrif yang fi'il berikutnya lagi. Di bab tasrif istilah ini, itu fi'il ajwaf. Kemarin mudho'af sudah. Jadi semua tasrif mudho'af yang berwazan fa'ala yaf'ulu, seperti itu kaidahnya. Sekarang fi'il ajwaf. Al-ajwafu fi'il ajwaf. Apa itu fi'il ajwaf? Fi'il yang ain fi'ilnya huruf illah. Huruf tengahnya. Kita coba lihat qala. Kita lihat contohnya dulu. Qala yaqulu qawlan. Qailun makulun kul la taqul. Maqalun maqalun miqalun kila yuqalu. Ini semua hidupnya masalah kecuali satu. Qawlan. Hanya itu yang membuatnya bahagia. Yang lainnya masalah. Kita mulai dulu dengan qala. Qala. Kan wazannya apa? Wazannya qala apa? Fa'ala. Berarti tidak seperti itu. Itu bukan asli. Itu bukan asli. Berarti alif bukan alif aslinya. Tapi untuk mengetahui aslinya alif, dari mana kita tahu? Tasrif lanjutan. Qala yaqulu. Oh jadi waw, berarti alif. Itu waw. Qawlan. Qawlan. Kan qala yaqulu. Yaqulu. Qawlan. Oh ini tiga ini sudah cukup membuktikan bahwa berarti ini alif bukan asli. Ini huruf lain ini. Yang diubah menjadi alif. Nah, ini yang kita mau tahu kenapa berubah. Jadi ketika saya bilang qala yaqulu, di sini waw, di sini waw, di sana alif, berarti alif itu adalah apa? Waw. Paham ini? Alif itu adalah apa? Waw. Sekarang ketika ditanya wazannya fa'ala, berarti kembalikan qala ke aslinya. Apa berarti aslinya qala kalau wazannya fa'ala? Ya? Qawala, itu aslinya. Qawala, qawala. Paham itu aslinya? Setelah tahu aslinya, kenapa jadi qala? Setelah tahu aslinya, baru ditanyakan. Jadi harus ditahu dulu aslinya, baru bertanya. Kenapa jadi qala? Dan ini nanti berlaku semua fi'il ajwaf yang berwazan fa'ala yaf'ulu. Semua. Paham ini cerita ini? Qawala aslinya menjadi qala. Kenapa? Jawabannya kena kaidah. Dalam bahasa Arab kalau ada waw berharokat. Ada waw apa? Berharokat. Tahu berharokat tak? Yaitu dia nanti waw di dhamma atau di fathah atau di kasro. Yang penting wawnya apa? Berharokat. Jangan bilang waw fathah. Jangan. Supaya kaidahnya lebih umum nanti. Waw berharokat. Sebelumnya fathah. Kalau ada waw berharokat. Sebelumnya siapa? Fathah. Maka otomatis waw ini menjadi alif. Itu kaidahnya. Dimanapun antum dapat. Ada waw berharokat. Sebelumnya fathah. Jadi alif. Makanya qawala menjadi apa? Qala. Ini namanya cerita asli. Karena di kamus ini tidak ada kata qala aslinya. Yaqulu ada nanti qawala. Qawala wazannya apa? Fa'ala. Kalau ini kan antum akan sukun nanti. Nah tidak ada fi'il madhi yang berwazan apa? Sukun tengahnya. Ada enggak fi'il madhi yang sukun tengahnya? Ada enggak? Tidak ada, namanya fi'il madhi itu kan cuma 3. Ya kan?
Cuman 3 ainnya. Yaitu fathah, dhamma atau apa? Kasroh. Sekarang tiba-tiba kola, sukun. Berarti itu ada masalahnya. Karena tidak ada wazan fi'il yang tengahnya apa? Sukun. Dipahami nih? Ketika sukun, oh berarti dia punya masalah. Apa masalahnya? Bukan aslinya. Tidak ada dalam bahasa Arab alif asli. Alif itu 2 saja. Apakah dia dari waw atau nanti ya atau tambahan. 2 aja itu alif. Dari waw atau dari ya atau nanti alifnya adalah zaidah. Ini sudah menjadi teori terkait dengan alif. Tidak ada alif dalam bahasa Arab asli. Kalau antum dapat kata ada alif, maka dia kalau bukan aslinya waw, maka dia aslinya siapa? Ya. Kalau bukan aslinya waw atau ya, maka dia adalah apa? Tambahan. Otomatis begitu. Tidak ada alif dalam bahasa Arab asli. Kenapa bisa? Tidak ada huruf sukun dalam bahasa Arab. Tidak ada huruf asli sukun dalam bahasa Arab. Dipahami nih? Paham atau belum pernyataan itu? Nabil, paham ini? Jadi kenapa jadi alif itu Nabil? Aslinya qawala. Apa kaidahnya? Jangan sebelumnya berharokat, sebelumnya fathah. Sebelumnya jangan takut, karena gini, qaulan. Nah, kenapa tidak jadi alif? Wawunya sukun. Wawunya apa? Sukun. Paham kan? Itu demikian pula sebelumnya kalau dia apa? Harokatnya bukan fathah. Paham saudara? Jadi harus bilang sebelumnya fathah. Wawunya berharokat. Sebelumnya fathah. Maka diubah menjadi alif. Otomatis. Itu semua kata nanti masuk di sini. Ada kata soma. Nah, kan kalau fi'il madinya kan, fi'il masdarnya adalah, masdarnya soma adalah apa? Sauman. Sauman berarti aslinya saya bawa itu waw. Itu alif. Waw. Berarti aslinya soma apa? Sowama. Supaya berwazan fa'ala atau fa'ila atau fa'ula. Kan tidak ada yang lain. Tidak boleh fi'il madi kecuali ini. Tidak boleh, tidak ada fi'il madi yang tengahnya sukun. Jadi kalau sukun ada masalah. Kalau sukun berarti ada masalah. Berarti soma, sauman. Berarti sowama, sowama, hidayat. Kenapa jadi alif? Maka diubah menjadi alif. Semua kata Arab begitu, kecuali beberapa kata yang mereka tidak ubah. Itu didengar dari orang Arab. Kalau ada menyelisih kaidah ini nanti sedikit, itu didengar dari orang Arab. Mereka tidak ubah padahal harusnya diubah. Sesuai dengan teorinya. Samaldi? Sama dengan nanti koma. Koma. Berarti kan jadinya wazannya fa. Kan begitu jadinya? Tidak ada huruf ain sukun. Yang ada itu fat, dhamma, fatha atau kasroh. Berarti koma cari dulu. Koma yakumu kauman. 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 Berarti aslinya apa itu? Aslinya apa? Koma. Apa? Kowama. Kenapa jadi alif Aldi? Maka waw jadi alif. Otomatis. Sudah paham ini? Mas Ian? Nah ini yang butuh ditahu. Kenapa jadi begitu? Kalau tasrif gampang, tinggal dapat. Koma yakumu. Dah? Qala yakulu qawlan qailun makulun kulla takul makolun mikolun kukila yukol. Mudah. Satu kali duduk dihafal. Tapi kenapa jadi begitu? Itulah ilmunya. Itu di bahasa Arab. Nah, di ilmu teori diceritakan. Sudah jelas ini? Sudah yang itu? Sudah? Sudah ini? Sekarang, yakulu. Apa wazannya? Wazannya dulu. Fa'ala yaf'ulu. Yaf'ulu. Sama enggak? Yakulu dengan yaf'ulu. Beda. Berarti aslinya yakulu apa? Supaya sama dengan yaf'ulu. Kembalikan dulu ke asal. Apa?
yaqulu. Jadi begitu aslinya. Kenapa begitu aslinya? Wazan. Tidak ada wazan yakulu. Tidak ada wazan huruf kedua dhamma, huruf ketiga suku. Tidak ada dalam bahasa Arab. Coba antum 3 hurufnya. Fa'ala, yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu. Huruf keduanya semuanya sukun. Fa'ila, yaf'alu, yaf'ilu. Fa'ula, yaf'ulu. Semua huruf keduanya sukun. Ini tiba-tiba huruf keduanya berharokat. Huruf ketiganya sukun. Berarti tanda tanya, ada masalahnya ini. Ada apa? Ada masalahnya. Paham Abdillah? Ini dia punya masalah. Sekarang tinggal kita cari apa masalahnya. Sebelum cari masalahnya, kembalikan dulu ke asal wazan. Karena harus bersama wazannya. Nah, jadi wazannya yakulu adalah yaf'ulu. Sehingga yakulu aslinya apa berarti? Yakwulu. Terus kenapa jadi yakulu? Itu pertanyaan kita. Kenapa jadi yakulu? Mereka katakan, ada 2 cerita ini bisa. Berat dhamma di atas waw. Yakwulu. Paham tak? Sehingga di sini dhamma tidak cocok. Nah, dihapus. Itu cerita yang pertama. Tapi itu saya tidak masukkan di buku cerita yang ini. Berat dhamma di atas waw sehingga dihapus menjadi sukun. Nah, kemudian kopnya diharakati dhamma karena cocok dengan waw. Jadi apa? Yakulu. Itu cerita. Tapi saya tidak masukkan di sini, di buku. Yang dimasukkan cerita yang kedua. Yaitu, dan ini lebih masuk akal. Ada huruf sehat, sukun. Tahu huruf sehat? Kan dalam bahasa Arab ada berapa huruf? Ada 2, ada huruf sehat, ada huruf sakit. Huruf sakit siapa? Alif, waw, ya. Huruf sehat? Selain itu, dalam bahasa Arab mereka bilang, kalau ada huruf sehat sukun, kemudian huruf sakit berharokat, maka otomatis harokatnya huruf sakit dipindahkan ke sehat. Mereka katakan begitu. Karena yang sehat lebih berhak punya harokat daripada yang sakit. Paham Bang Panji? Cerita hayalan ini dia buat oleh orang sorof. Orang bahasa Arab, orang Arab ucapkan yakulu. Tapi orang ulama bahasa Arab dia teliti. Kenapa dia pindah ya? Paham kan? Padahal tidak wazannya. Mereka buatlah itu cerita tadi. Ceritanya ada orang sehat tidak punya baju. Ada orang sakit punya baju. Kasihlah baju orang sakit ke orang sehat. Karena dia mau keluar beli obat. Paham Ilham? Paham maksudnya? Hayalan mereka. Jadi ada huruf sakit berharokat. Ada huruf sehat sukun. Dipindahkanlah harokatnya itu huruf sakit ke huruf sehat. Jadilah yakulu. Langsung jadi begitu. Setelah perpindahan. Perpindahan harokat. Perubahan huruf. Tidak mempengaruhi wazan. Makanya apa wazannya yakulu? Yaf'ulu. Karena perpindahan harokat. Perubahan huruf tidak mempengaruhi. Apa wazannya? Kola, fa'ala. Karena tetap fa'ain lam di wazan. Karena tidak ada penambahan. Beda kalau ada penambahan. Kalau ada penambahan dan pengurangan betul. Ditambah atau dikurang. Jelas ini? Jadi sudah paham kenapa jadi yakulu? Hah? Paham? Yakin? Coba. Yasumu. Apa wazannya? Abdul Arif. Yaf'ulu. Berarti apa aslinya? Yaswumu. Kenapa jadi yasumu? Karena ada huruf sehat. Sukun. Dan ada huruf sakit berharokat. Maka dipindahkan harokatnya siapa? Huruf sakit ke huruf sehat. Jadilah yasumu. Begitu ceritanya. Semua begitu. Saya bilang yakumu. Apa aslinya ini Daus? Yakwumu. Sukun. Dah? Saya lihat apa yang terjadi.
Ada huruf sehat dan huruf sakit terus. Terlalu panjang. Panjang sekali. Ada huruf sakit sukun, huruf sehat berharokat. Maka dikasih harokatnya huruf sakit ke huruf sehat. Jadinya yakum. Paham ini? Sudah? Dipahami ini? Begitu cerita semuanya. Sudah semua kata begitu ceritanya pasti. Paham Darus? Paham Darus? Yakin? Yakin? Paham Darus? Yakin? Coba Darus. 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 Apa arti aslinya itu? Darwus. Darus. Darwus. Darwus. Paham Darus? Dia tidak tahu nama aslinya. Nama aslinya itu Darwus. Kan ada di sana Darwis. Paham kan? Kan ada Darwis. Ada? Tiba-tiba dia Darus. Berarti Darwus. Paham saudara? Karena Darwis, Darwus. Temannya itu. Iya kan? Kenapa jadi Darus? Namamu. Sehat? Sukun. Huruf sakit? Berharokat. Maka dipindahkan apanya? Harokatnya huruf sakit ke sehat. Jadilah Darus. Paham saudara? Baru antum tahu toh? Berarti itu Darwis, dia tidak pindah. Kenapa dia tidak pindah? Karena kalau Darwis dia pindah ke dari, kan kasroh. Mengharuskan nanti wawu diubah menjadi iya. Jadi Darwis menjadi Daris. Dia tidak mau itu. Dia mau Darwis. Paham saudara? Mantap ini, mantap itu. Hayalan namanya itu. Iya. Terus, kaulan. Ada masalah? Apa wazannya dulu? Kalau mau tahu punya masalah atau tidak wazannya. Apa masalahnya wazannya? Apa? Fa'lan. Berarti ada masalah atau tidak? Tidak, karena persis. Kaulan, fa'lan. Tengahnya sama-sama tengahnya sukun. Pertama berharokat fathah, ketiga juga sama. Berarti tidak punya masalah. Kaulan terus. Qala yakulu kaulan. Ilun, ini ada masalah. Apa wazannya? Fa'ilun. Kalau dilihat wazan bermasalah enggak? Tidak masalah, cuman masalah kalau bentuk wazannya pas. Tapi pertanyaannya, dari mana ini Hamzah? Tuh, dari mana ini Hamzah? Itu dipertanya, itu masalah besarnya dia itu. Karena qala ada Hamzah? Tidak ada. Yakulu ada Hamzah? Tidak ada. Qaulan ada Hamzah? Tidak ada. Qailun? Itu masalah. Itu justru masalahnya. Kalau bentuk wazannya sama. Qailun, fa'ilun. Pertanyaan kita dari mana Hamzah? Paham kan? Nah aslinya dulu. Coba buat isim fa'il. Kataba isim fa'ilnya langsung. Kataba. Koroja. Kotala. Kowala. Apa? Berarti aslinya kowilun. Itu kan kowala yang kita mau ubah. Jangan langsung kola. Ubah aslinya. Kan sama dong? Kataba. Ulang. Kataba. Apa? Koroja. Kowala. Kowilun. Ini aslinya. Kemudian kenapa jadi koilun? Kena lagi teori. Jika ada wawu terletak setelah alif tambahan. Dan itu kaidahnya dimanapun. Maupun dia nanti di ujung. Tidak harus di tengah. Kalau ada wawu terletak setelah alif tambahan. Ini koilun. Alifnya tambahan. Maka otomatis dia jadi hamzah. Jadi hamzahnya ini bukan asli.
Tapi ini dari siapa? Wow. Dari mana Ustaz? Dari wow. Dipaham? Jadi aslinya ini qawilun. Kena koedah. Wow terletak setelah siapa? Alif tambahan. Otomatis jadi hamzah. Makanya soma. Apa isim fa'ilnya? Soma orang yang telah berpuasa. Telah berpuasa. Telah berpuasa. Soma. Apa isim fa'ilnya? Hah? Imun. Orang yang berpuasa. Soim. Nah, orang yang berpuasa. Tapi dari mana hamzanya? Tidak ada di sini. Kembali dulu ke asalnya. Soma aslinya apa? Sowama. Fi'il madinya dulu. Sowama. Buat isim fa'ilnya menjadi sowimun. Sowimun. Setelah itu ada waw terletak setelah alif tambahan. Ada waw terletak setelah alif tambahan. Maka diubah menjadi hamzah. Jadilah begitu seterusnya. Jadi koma langsung jadi. Koma. Makanya kita bilang koim. Koim apa artinya? Orang yang berdiri. Isim fa'il dari koma. Dari mana hamzanya? Dari waw. Langsung bilang dari waw. Nah mana wawnya? Aslinya waw itu alif. Alif itu aslinya siapa? Waw. Jelas? Sudah jelas? Nabil? Bisa? Nah, jadi saya bilang tadi, koilun aslinya kowilun. Paham ini? Karena aslinya kowala. Kenapa kita tahu aslinya kowilun? Karena dari kowala. Aslinya tadi, karena tidak ada alif. Tidak ada apa? Alif. Ya kan? Kemudian dapat teori. Ada waw terletak setelah alif tambahan. Alif tambahan. Harus begitu bahasanya. Terletak setelah alif tambahan. Dan ini berlaku dia di tengah nanti juga di akhir juga begitu. Antum dapat nanti ada katanya begini. Samawun. Itu aslinya langit. Samawun. Tapi dalam dunia nyata antum bilang apa? Samaun. Nah dari mana hamzah? Paham pertanyaannya? Dari mana hamzanya? Dari waw. Terletak setelah alif tambahan. Dia otomatis menjadi hamzah. Maka jadilah apa? Samaun. Makanya ketika dijama samawat. Tuh, pertanyaan lagi. Nah kenapa waw? Nah ini hamzah. Bilangnya begitu. Jadi kembalikan. Kalau dijama ya kembalikan waw. Iya kan? Karena aslinya hamzah ini adalah siapa? Waw. Paham mas? Inilah bab 3 mas. Kalau antum tidak lari ini, alhamdulillah. Paham ini? Sudah paham atau belum? Siapa yang belum paham? Ada semua di buku ceritanya. Antum enak sekarang karena saya sudah tambah ceritanya. Dulu tidak ada. Di papan saja dilihat. Sekarang antum berbahagia. Antum lihat di papan, santai, tidak perlu tulis. Sudah saya ceritakan di buku. Antum berbahagia karena dapatnya sekarang. Coba antum di masa lalu. Ya, capek menulisnya. Sekarang saya sudah masukkan di bukunya. Cerita itu. Sudah ini. Jadi ini namanya tasrif luar biasa. Bukan tasrif biasa. Tasrif biasa itu kita hafal saja. Qala yaqulu qaulan. Ikuti. Begitu. Sekarang kita tahu asalnya. Sudah? Sudah yang ini berarti? Terus berikutnya. Makulun. Itu masalah. Makulun. Coba buat isim maf'ul wazannya dulu apa? Maf'ulun. Sama?
Beda. Coba buat dulu isim maf'ulnya kata biasa. Kata biasa. Kataba. Kataba. Jalasa. Khoroja. Kotala. Kotala. Kowala. Buat aslinya sama dengan maktub. Buat dulu aslinya supaya dapat. Ulang. Kotala. Kotala. Kataba. Kowala. Apa? Ini aslinya. Makowulun. Makowulun. Nah, paham aslinya itu? Itu aslinya. Makowulun. Karena wazannya apa? Maf'ulun. Setelah itu kenapa jadi makulun saudara? Itu yang perlu ditahu. Karena dia berubah dari wazannya. Kaidahnya tadi sudah berlalu sedikit. Apa itu kira-kira? Alif. Apa kira-kira kaidahnya? Yang berlaku dulu pada dia. Soleh. Dia ngomong. Saya bilang alif, soleh. Soleh. Ahsan. Itu sudah diambil. Jadi ada huruf sehat, sukun. Huruf sohi, huruf sakit, berharokat. Akhirnya dipindahkanlah harokatnya yang sakit ke yang sehat. Jadinya makulun. Kan begitu jadinya. Karena sudah dipindah. Setelah itu ketemu dua sukun. Kalau ketemu dua sukun nah sama-sama sakit. Kalau ketemu dua sukun, satu sakit, satu sehat, otomatis yang sakit hilang. Paham? Nabil? Nabil? Gini Nabil. Kan jadinya makulun, Nabil jadinya tak? Makulun. Ketemu dua huruf sukun. Apa itu Nabil? Mana sukun pertama? Waw yang pertama. Sukun kedua? Waw yang kedua. Paham tak? Kalau ketemu dua sukun sama-sama sakit. Sama-sama sakit. Maka terserah mau dihilangkan yang mana. Silakan hilangkan yang kedua atau yang pertama. Karena mereka berselisih pendapat. Dalam yang dihilangkan. Hilangkan salah satunya. Terserah. Paham kan? Ini ketemunya sama-sama sakit. Beda nanti cerita. Satu sakit, satu sehat. Ada sebentar. Tunggu sebentar. Satu sakit, satu sehat. Kalau ini sama-sama sakit. Kalau sama-sama sakit ya takdirnya yang mana saja yang hilang duluan. Paham maksudnya? Iya. Kalau sama-sama sakit. Paham kan? Paham Panji? Nah, kalau antum sama-sama sakit dengan soleh ya terserah. Mana duluan? Paham soleh? Jadi ini adalah hilangkan salah satunya. Bicaranya begitu. Hilangkan salah satu huruf sukun. Jadilah terserah antum mau hilang pertama atau kedua. Hilanglah salah satunya. Anggaplah yang ini. Jadinya apa? Jadinya apa? Itulah makulun. Prosesnya itu. Wazan asli ini dihilangkan. Dipindahkan dan hilang. Sudah? Sudah? Kendari? Semua yang sama begitu. Berarti koma, jadinya apa nanti koma? Makumun. Langsung sama. Koma, makumun. Soma, masumun. Paham ini? Semua begitu jadinya. Modelnya sama jadinya karena sewazan. Sudah Darius? Yakin? Terus, setelahnya lagi. Apa setelahnya? Apa? Kul. Oh. Kul. Dibuat dari fi'il. Fi'il mudhari. Fi'il amr dibuat dari fi'il mudhari. Datangkan dulu fi'il mudharinya. Apa? Yakulu. Kan begitu? Yakulu. Coba proses. Hapus huruf mudhari'ah. Tambah alif? Tidak. Kenapa tidak tambah alif? Sudah berharokat. Karena tadi harokat sudah dipindah dari orang sakit ke orang sehat. Iya kan? Sudah dipindah. Jadi dia berharokat. Berarti tidak ada proses tambah
Alif. Huruf terakhirnya apa? Disukun karena sohi. Disukun. Apa jadinya? Kul. Kul. Ketemu dua sukun. Satu sakit, satu otomatis yang sakit. Kan begitu. Kalau satu sakit, satu sehat, biasanya yang sakit hilang. Paham maksudnya? Biasanya, walaupun ada juga orang sehat, hilang. Paham maksudnya? Tapi biasanya ini. Maka ketemu dua sukun, satu sakit, satu sehat. Yang hilang siapa? Jadilah, nah hilang ini waw, jadilah apa? Kul, itu prosesnya. Kul. Paham ini? Kul. Terus setelahnya apa? Apa? La takul. Ah, sama ini. Kan dari yakulu fi'il mudhari. Yang kemasukan lana. Lana coba. La asalnya dulu nih. Sebelum masuk la. Yakulu berarti takulu. Awalannya huruf ana itu. Takulu. Kan begitu. Masukkan alat penjazm. La. Kan alat penjazm mengharuskan kalau sahih akhir sukun. Ini nahwu ini. Karena huruf akhir saja. Jadinya apa? La takul. Setelah itu apa? Ketemu dua sukun. Satu sakit, satu sehat. Maka yang dihilangkan yang mana Fudail? Yang sakit. Jadilah hilang ini waw. Jadilah la takul. La takul. Paham Fudail? Setelahnya lagi. Cepat-cepat. Kita mau selesaikan hari ini dia. Apa? Ulang. Makolun. Dua kali tak? Makolun. Coba dulu. Buat yang sahih. Kita harus buat yang sehat supaya tahu ini orang sakit. Nah, ini. Coba dulu. Kita wazannya dulu. Wazannya apa? Maf'alun. Nah, berarti katabah buat maf'alun. Katabah. Kotala. Khoroja. Kowala. Itu dia aslinya. Makowalun. Kena teori lagi. Apa teorinya Arjun? Apa yang terjadi pada dia? Ketemu huruf sakit dan huruf sehat terus. Gimana maksudnya? Saya tidak mengerti Ustaz. Ya. Saya ulangi. Ada huruf sehat, sukun. Setelahnya ada huruf sakit, berharokat. Tanda? Maka harokat yang sakit dipindahkan ke yang sehat. Jadinya apa Arjun? Bukan. Kan harokat apa antum pindahkan? Jadi harokat itu yang dipindahkan, jangan ubah. Apa jadinya? Makou. Kan wow toh? Makoulun. Sampai sekarang belum dapat makol. Ini masih makoulun. Nah, setelah itu sekarang dapat teori. Antum mau teori yang susah atau yang mudah? Yang susah atau yang mudah? Yang mudah itu fathah cocok dengan siapa? Alif. Itu. Fathah cocok dengan alif. Maka waw diubah menjadi alif. Jadilah makolun. Teori susah. Sekedar didengar. Waw berharokat masa lalunya sebelum dipindah. Sebelumnya fathah masa sekarangnya. Maka waw berharokat sebelumnya di fathah. Diubah wawnya menjadi alif. Jadi alif juga. Tapi ada masa lalu masa sekarang. Nah, itu teori susah. Dan yang anehnya ulama sorof pakai teori yang susah itu. Terserah antum ya. Jadi kan teori mudah ada. Teori yang mudahnya ada.
yaitu dipindahkan kan tadi fathah. Fathah cocok dengan siapa? Alif, maka waw otomatis jadi alif. Nah, teori susahnya waw berharokat. Sekarang kan sukun. Masa lalunya saudara. Sebelum dipindah masa lalu. Kan sekarang sukun dia kan waw. Dia bilang waw berharokat. Sukun. Dia bilang masa lalunya. Apa masa lalunya waw? Berharokat. Sebelumnya fathah. Kalau begitu masa lalunya sukun. Masa sekarangnya. Paham maksudnya? Jadi waw berharokat masa lalunya. Sebelumnya fathah masa sekarangnya. Maka waw diubah menjadi. Ya ujung-ujungnya juga alif. Nah, tapi terserah antum mau pilih yang susah atau yang. Teori susah atau teori mudah. Mau apa antum Ilham? Teori susah atau teori mudah? Oh, tapi Ilham bilang masa lalu kayaknya lebih mantap. Iya, kan dia masa lalu yang dia pilih. Oh, Ilham lain dia. Karena dia bilang yang masa lalu kayaknya lebih mantap. Itu karena waw berharokat. Sukun ustaz, masa lalunya. Sebelumnya fathah, tadi masa lalunya sukun. Masa sekarangnya. Maka diubah menjadi alif. Sama-sama jadi alif. Jadilah makolun. Paham ini? Aman. Setelahnya sama. Apa setelahnya? Mi. Isim alat ini kan? Mikolun. Apa wazannya? Tadi kan makwalun. Berarti ini apa? Mikwalun. Sebenarnya begitu. Mikwalun. Karena wazannya mif'alun. Kalau isim alat adalah mif'alun. Mikwalun. Ceritanya sama. Mikwalun. Harokat waw. Sebelumnya huruf sehat sukun. Setelahnya huruf sakit berharokat. Dipindahkanlah harokatnya. Jadi apa? Mikolun. Mikolun. Begitu jadinya. Jadinya mikolun. Setelah itu apa yang terjadi? Ada dua cerita. Ada cerita susah, ada cerita mudah. Cerita mudahnya apa? Fathah cocok dengan alif. Maka waw diubah menjadi alif. Cerita sulitnya? Waw berharokat. Masa lalunya, sebelumnya fathah. Masa sekarangnya. Maka diubah menjadi, itu antum sudah hafal yang susah. Tinggal pikirkan masa lalu sama masa sekarang. Paham Nabi? Mudah mi? Bisa mini? Bisa antum terangkan? Yang mudah Ji, yang susah? Tidak mengerti. Biar tidak mengerti. Tidak Nabi begini. Dia bilang toh waw berharokat. Tapi kan sekarang sukun karena sudah dipindah. Dia bilang masa lalunya. Sebelumnya dia punya harokat. Sekarang sukun karena sudah dipindah. Tapi sebelum pindah. Kan begitu maksudnya. Jadi masa lalunya berharokat. Sebelumnya fathah. Tapi ada orang tanya nanti. Kan kalau kita lihat masa lalunya dia juga sukun. Masa lalunya sukun. Lihat apa? Masa sekarang. Masa sekarangnya apa Nabi? Berharokat. Ada alif. Masa sekarang berharokat. Paham saudara? Jadi ini waw berharokat masa lalunya. Sebelumnya fathah masa sekarang. Maka kalau ada waw berharokat sebelumnya fathah diubah menjadi alif. Begitu Ji Nabil. Sama Ji. Nah? Sudah. Sama makolun. Terus. Bisa selesai ini? Makolun terus. Apa? Ini juga gila. Iya. Gila. Wah masalah. Kita kan masalahnya kaidah majhulnya apa? Apa kaidah majhul? Apa wazan majhul? Fu'ila. Doma pertama kasar sebelum akhir. Ini malah apa? Gila. Coba. Kataba. Doroba. Gampang. Kotala. Kowala.
Apa? Kuwila. Itu aslinya itu kila. Kuwila. Kata mereka berat berpindah dari dhamma ke kasro. Karena kan harokat bertingkat. Dhamma paling atas, fathah tengah, kasro paling bawah. Berat berpindah dari dhamma ke kasro. Karena ini huruf wau. Huruf sakit. Kalau huruf sehat mudah. Kutiba, kutila. Kalau sehat ini wau. Kuwi. Berat. Paham ini? Karena berat akhirnya mereka hapus harokatnya. Hah? Berat berpindah dari dhamma ke mana tadi? Ke kasro. Akhirnya mereka apakan harokatnya? Dihapus. Jadinya sukun. Nah, kena koedah. Tadi dihapus karena berat. Sekarang kena koedah. Huruf sehat bersukun, sakit berharokat. Kena lagi itu masalah. Akhirnya diapakan? Dipindahkanlah harokat huruf sakit ke huruf sehat. Jadinya apa? Kiula. Belum kila. Kiula. Setelah itu kena koedah. Kasro cocok dengan? Iya. Jadilah waw menjadi? Iya. Jadilah kila. Tidak ada cerita sulit. Karena tidak ada fathah sebelumnya. Yang ada cerita sulit itu kalau fathah. Ya toh? Kalau fathah, kalau dia tidak, langsung saja. Jadi ini waw. Waw diubah menjadi ya. Kenapa? Karena cocok dengan kasro. Jadilah apa? Kila. Paham Nabil? Semua fi'il majhulnya ajwaf. Begini wazannya saudara dalam kitab. Jadi komah. Sonah. Begitu semua nanti antum baca. Dan kalau antum dapat langsung bilang. Majhul. Di. Kola mengatakan. Kila dikatakan. Jadi langsung antum tahu artinya. Karena itu bentuk majhul. Karena itu bentuk apa? Majhul. Jelas? Sisa satu. Yuqalu. Nah, majhul dulu. Apa wazan majhul? Fi'il mudhari'nya yuf'alu. Berarti yaktulu. Yakwulu. Berarti aslinya yuqwalu. Kena koedah. Apa koedahnya ini? Apa koedah yang terjadi ini Nabil? Yuqwalu. Huruf sehat sukun. Huruf sakit berharokat. Ahsan. Dipindahkan harokat huruf sakit ini ke sehat. Jadinya apa Nabil? La. Kenapa ya? Yu. Fi'il majhul. Yuku. Kenapa yuku? Harokat yang pindah itu siapa? Fathah atau dhamma? Fathah jadinya? Apa? Nabil? Yuqaulu. Begitu jadinya. Yuqaulu. Mau cerita masa lalu masa sekarang? Bisa. Karena kita mau jadikan alif. Jadi ketika jadi alif ada cerita masa lalu masa sekarang. Dah? Mau yang muda Nabil? Mau yang muda? Apa yang muda Nabil? Fathah cocok dengan alif. Maka mau diubah menjadi alif. Selesai. Itu cerita cepat. Jadilah apa? Yuqalu. Itu fi'il majhulnya. Mau cerita susah? Enggak apa-apa. Apa itu cerita susahnya? Waw dahulu berharokat. Sebelumnya fathah. Masa sekarang akhirnya malah sukun. Maka waw diubah menjadi alif. Jadilah yuqalu. Paham tidak? Paham ini? Sudah paham? Selesai. Sampai situ dulu. Besok baru baca ceritanya. Besok baru kita baca. Tapi ini sekali jalan saudara.
Antum harus pahami baik-baik. Sekali jalan. Kalau antum paham ini, maka akan paham di semua kata yang sama. Nah, tapi kalau antum tidak mau paham sekarang, susah. Susah nanti antum mengajar. Susah. Antum mau mengajar ini sorof. Disinilah sorof yang sebenarnya, bukan di pengenalan kemarin. Kalau pengenalan mudah sekali. Alhamdulillah, tidak ada cerita-cerita. Inilah dibilang sorof. Kayak orang bilang belajar sorof, saya jadi saraf. Paham ini? Karena pikirkan ini masalahnya banyak. Lihat ini masalahnya. Nah, jelas ini? Alhamdulillah, besok kita baca. Insya Allah, ya baru kita lihat lagi tasrifnya nakis. Atau untuk mau baca sendiri? Kan sama aja dengan cerita tadi. Baca sendiri saja. Sendiri saja. Iya. Tapi tanggung jawab. Kan misalnya ajwab tak antum tinggal baca itu kola. Lihat kola sama dengan cerita tadi yang disebutkan. Kola. Asalnya adalah kowala. Kemudian huruf waw diubah menjadi alif. Karena dia berharokat dan sebelumnya fathah. Sama tuh ceritanya tadi? Sama atau tidak? Sama. Dipahami ini sudah. Berarti baca sendiri. Baca sendiri. Alhamdulillah. Berarti besok tinggal langsung masuk. Nakis. Mantap. Mantap. Saya suka ini. Alhamdulillah. Kita cukupkan berarti. Alhamdulillah. Baca ceritanya ya. Itu penting sekali saudara. Iya di sorof. Iya. Saya pernah tanya Ustaz Hidir. Kenapa itu jadi begitu tasrifnya itu di amthilah tasrifiyah? Jadi beliau tanya begitu, harus diceritakan itu kenapa itu terjadi. Dan waktu awal dulu di Yaman, datang dari Yaman. Iya, karena kita tidak tahu itu kenapa berubah begitu. Kecuali harus kita belajar buku di Arab. Karena buku yang tersebar di Indo tidak pakai cerita, semuanya hafal wazan. Semuanya hafal wazan. Jadi ceritanya ini, itu yang ditabel, itu yang tersebar. Ceritanya ini di bab 3-nya sorof. Di buku Arab. Paham kan? Alhamdulillah. Jadi kalau antum tidak belajar ini, tidak tahu ceritanya. Kalau langsung amthilah tasrifiyah. Kalau amthilah tasrifiyah hanya tasrif. Tidak ada cerita. Nah kalau mau ngajar amthilah tasrifiyah, ceritanya bisa antum ambil. Di sini atau di buku lain yang ada ceritanya. Paham kan? Alhamdulillah. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.